Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Berjumpa kembali di pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat, ya, mau jauh dari penyakit. Untuk pagi hari ini kita akan belajar materi lanjutan minggu lalu, yaitu bagian-bagian perangkat keras komputer. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ya, yang pertama, kita dapat menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Nah, itu tujuannya untuk pelajaran hari ini. Baik, untuk minggu lalu kita sudah belajar mengenai input device, yang kedua proses device. Untuk lanjutan hari ini kita akan belajar tentang storage device dan output device. Nah, inilah bagian dalam komputer. Tidak akan terpisahkannya bagian-bagian ini. Ini adalah satu rumpun dalam perangkat keras komputer. Oke. Untuk yang materi saya bawakan yang pertama yaitu memori yang terdapat dalam CPU, yaitu yang pertama ada RAM, ROM, dan hard disk. Nah, inilah memori yang terdapat di dalam CPU pada komputer. Di dalam sebuah perangkat keras komputer yaitu mempunyai sebuah memori eksternal. Nah, apa aja itu? Ini ada 4. Yang pertama yaitu floppy disk. Itu umumnya kapasitasnya penyimpanannya adalah 1,44 MB. Ya, ini adalah penyimpanan floppy disk. Dan jarang sekali udah digunakan nih. Tidak dipakai lagi karena ini untuk penyimpanan data pada komputer-komputer yang lama nih sudah tidak digunakan. Yang kedua yaitu SD card, yaitu penyimpanan eksternal dalam bentuk memori yang kecil. Nah, ini bisa digunakan pada sebuah kamera, lalu ada handphone, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada flash disk, yaitu penyimpanan data eksternal melalui penghubung serial port USB. Nah, ini sering kita pakai ya untuk menyimpan data dan mudah dibawa kemana-mana, ringan, dan itulah keunggulan dari flash disk. Dan yang keempat, hard disk eksternal, yaitu media penyimpanan dengan kapasitas sangat besar yang berada di luar komputer. Nah, ini dia. Ini semacam hard disk ya yang di dalam komputer, cuman ini posisinya dia bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi ini sama seperti flash disk, cuman ukurannya lebih besar untuk penyimpanannya. Nah, itulah memori eksternal ya yang ada pada komputer di luar dari CPU. Ada 4. Oke, kita lanjut. Nah, kita di sini saya akan menjelaskan yang lainnya yaitu output device. Yang tadi input device. Nah, sekarang kita akan belajar output device apa saja sih. Yang pertama yaitu ada monitor, berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data yang telah menjadi informasi dalam bentuk gambar atau grafik. Nah, ini dia fungsi dari monitor. Lalu yang kedua apa ini? Yaitu ini ada proyektor atau enfokus. Berfungsi memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dalam bentuk cahaya, biasanya berupa proyeksi tampilan monitor atau laptop. Nah, inilah fungsi dari proyektor ya atau enfokus. Sering kita jumpai ya saat melakukan pembelajaran baik di sekolah maupun tempat-tempat yang menggunakan media pembelajaran presentasi pada umumnya. Lalu yang ketiga ada printer, berfungsi untuk mencetak data berupa gambar atau foto tulisan pada media kertas. Nah, ini dia fungsi output device yang ketiga, ada printer ya untuk mencetak fungsinya. Yang keempat ada speaker, berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara sesuai dengan inputan user. Nah, ini dia suara-suara seperti lagu, suara video, suara game, dan suara-suara yang dihasilkan oleh komputer. Inilah alatnya, yaitu speaker. Tanpa ini kita nggak akan bisa mendengarkan apa-apa ya yang ada di dalam komputer. Jadi ini suatu kombinasi ataupun kebutuhan ya untuk sebuah komputer ya. Kalau nggak ada ini ya
tidak akan mengeluarkan suara, jadi sangat diperlukan. Oke, yang kelima yaitu apa ini? Handset atau apa ini? Oh, ini rupanya headphone. Ya, ini headphone ya, bukan handset. Ini namanya headphone. Berfungsi menghasilkan data berupa suara. Suara yang dihasilkan bersifat redup, berarti hanya user yang memakainya yang bisa mendengar hasil suaranya. Jadi ini hanya bisa digunakan ataupun didengarkan oleh satu orang aja ya yang memakainya. Jadi ini seperti handset juga, cuman dia agak besar, tapi bukan handset, ini namanya headphone. Lalu yang keenam ada apa ini? Ini namanya router, yaitu pemancar ataupun berfungsi sebagai perangkat keras jaringan untuk menghubungkan pengguna satu dengan pengguna lainnya. Ini seperti modem ya, tapi namanya router. Jadi ini memancarkan sinyal, biasanya digunakan pada kafe-kafe ataupun perkantoran menggunakan media ini untuk jaringan WiFi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh ada modem. Yaitu fungsinya menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Nah, ini untuk modem ya. Biasa sih untuk pemakai rumahan, dia hanya tinggal beli paketnya lalu bisa digunakan di rumah. Jadi ini bisa dibilang ini lebih murah ya pemakaian modem ini. Nah, ini adalah fungsi modem. Baik. Oh, ada tugas rupanya. Untuk tugas kali ini ada 4 soal. Silakan dikerjakan pada bukunya ataupun seperti biasa pakai folio lalu dikirim ke Google Classroom. Paling lama Kamis depan sudah ada di upload, dan itu akan saya periksa. Bagi siapa yang mengerjakan akan mendapatkan nilai, dan bagian tidak mengerjakan tidak akan mendapat nilai ya. Jadi saya akan periksa siapa yang benar mengikuti pelajaran ataupun tidak. Jadi kalau bisa sih dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya nggak dapat nilai. Udah berapa tugas nanti akan saya hitung. Ini sepertinya tugas yang ketiga ya kalau nggak salah. Jadi kalaupun ada ketidaktahuan ataupun kekurangan informasi, silakan hubungin saya baik di kolom komentar YouTube ataupun kolom Google Classroom. Jadi jika ada kesulitan bisa hubungin saya. Ataupun ada nanti yang terkendala dalam pembelajaran daring, bisa hubungin saya juga. Saya hari Jumat datang di sekolah. Kita bisa sharing ataupun berbagi cerita. Jika ada kendala bisa cerita ke saya. Tidak apa-apa, jangan malu-malu. Baik, itu saja sih untuk materi hari ini. Nggak banyak-banyak, karena pun juga kalian juga belajar daring dengan guru-guru lain. Saya pun tidak akan memberikan materi yang terlalu panjang dan soal yang terlalu banyak. Jadi itu dulu dikerjakan soalnya. 4 soal saya tunggu. Bagi yang belum mengerjakan pada tugas 1 maupun 2 silakan dikerjakan. Jika ada kendala ataupun tidak mempunyai perangkat untuk pembelajaran daring, silakan kita diskusikan biar kita bisa buat pelajaran secara luring. Itu pun nanti kalau banyak yang tidak bisa mengikuti daring, kita akan buat luring. Sekali-sekali nggak apa-apa, sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Oke, untuk materi hari ini sepertinya sudah cukup saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan diterima dengan baik, dan semoga anak-anak Bapak tetap mengikuti pelajaran daring ini ya. Oke, saya sudahi materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.